Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifat periodik unsur, di mana sifat periodik unsur itu diantaranya ada yang pertama jari-jari atom, yang kedua ada energi ionisasi, yang ketiga ada keelektronegatifan, keempat ada afinitas elektron, kelima ada sifat logam, dan keenam ada titik lelah dan juga titik didih. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jari-jari atom atau R. Nah, jari-jari atom itu merupakan jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar atau elektron valensi, di mana jika dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, jari-jari atomnya akan semakin besar. Begitu juga dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Misalnya, yang satu golongan Li ke Na itu yang lebih besar yang mana? Li dan Na. Maka jawabannya yang lebih besar yaitu yang Na. Karena Li dan Li berada di periode 2 sedangkan Na berada di periode 3. Begitu. Maka jika semakin ke bawah, maka akan semakin besar. Begitu juga dalam satu periode, semakin ke kiri maka jari-jari atomnya akan semakin kecil. Nah, yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom. Nah, jika dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan bertambah atau akan semakin besar. Jika dari kiri ke kanan ya, dari satu periode begitu. Begitu juga jika dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Misalnya LiNaK begitu. Li dan K, energi ionisasi yang lebih besar yang mana? Maka jawabannya yang Li. Karena jika semakin ke atas, maka energi ionisasinya akan semakin besar. Jika ke bawah, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Begitu juga yang satu periode, misalnya Na dan Mg. Maka yang lebih besar yang Mg. Begitu juga jika yang Na itu akan semakin kecil karena dia dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan itu akan semakin besar. Jika dari kanan ke kiri maka akan semakin kecil. Begitu. Jadi kebalikannya dari jari-jari atom. Kemudian yang keelektronegatifan. Nah, jadi keelektronegatifan itu adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Nah, jika dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya itu akan semakin besar. Nah, jika dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya akan semakin kecil. Begitu juga misalnya dalam satu periode kan dari kiri ke kanan, elektronegatifannya akan semakin besar. Nah, jadi kalau dari kanan ke kiri maka keelektronegatifannya akan semakin kecil. Jadi kebalikannya begitu ya. Nah, jika dalam satu golongan kan tadi dari atas ke bawah, keelektronegatifannya akan semakin kecil. Nah, jika dari bawah ke atas, maka keelektronegatifannya akan semakin besar. Nah, yang keempat ada afinitas elektron. Nah, jadi afinitas elektron itu merupakan energi yang dilepaskan atau diserap dari suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron dan membentuk ion negatif. Nah, jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, harga afinitas elektronnya akan semakin besar. Diingat, jadi kalau satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya akan semakin besar. Nah, begitu juga jika dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka afinitas elektronnya akan semakin kecil. Nah, kecuali pada golongan 2A dan 8A.
maka afinitas elektronnya kecil karena sukar menerima elektron. Begitu ya. Diingat, jika dalam satu periode kiri ke kanan afinitas elektronnya akan semakin besar, kalau atas bawah atau satu golongan itu semakin kecil. Diingat juga pada golongan 2A dan 8A afinitas elektronnya itu kecil karena sukar menerima elektron. Nah, ini dia ada sifat logam. Nah, sifat logam itu ditinjau dari konfigurasi elektron unsur logam yang cenderung melepaskan elektron atau memiliki energi ionisasi yang kecil. Sedangkan unsur-unsur non-logam itu cenderung menangkap elektron atau memiliki elektronegatifan yang besar. Sesuai dengan kecenderungan energi ionisasi dan keelektronegatifan, maka sifat logam dan non-logam dalam periodik unsur adalah dari kiri ke kanan atau dalam satu periode sifat logam itu akan berkurang. Diingat kalau dalam satu periode atau kiri ke kanan, maka sifat logamnya itu akan berkurang. Nah, sedangkan sifat non-logamnya akan bertambah. Nah, begitu juga kalau dari atas ke bawah atau dari satu golongan, maka sifat logamnya akan bertambah. Begitu juga dengan sifat non-logamnya akan semakin berkurang. Jadi kebalikannya, kalau dalam satu periode atau kiri ke kanan, logamnya itu akan berkurang, sedangkan non-logamnya akan bertambah. Kalau yang dari atas ke bawah atau dari satu golongan, maka logamnya itu akan bertambah, kalau non-logamnya akan berkurang. Jadi kebalikannya ya. Nah, jadi bisa dilihat dari tabel periodik unsurnya, di mana yang warna biru ini menunjukkan bahwa dia itu termasuk unsur logam, sedangkan yang berwarna hijau itu termasuk yang non-logam, sedangkan yang orange itu merupakan yang semi logam atau metaloid. Begitu ya, jadi bisa dilihat kalau yang dari kiri ke kanan, jika yang warna biru maka dia termasuk logam, berarti logamnya akan, kalau yang dari kiri ke kanan, maka logamnya akan berkurang. Nah, sebaliknya nih, kalau dari kanan ke kiri, maka logamnya akan bertambah. Begitu. Nah, ini dia yang terakhir, ada titik lelah dan titik didih, atau biasa disingkat dengan TL dan juga TD. Nah, jadi dalam satu periode, titik cair atau titik leleh dan juga titik didih akan naik dari kiri ke kanan dalam satu golongan sampai golongan 6A. Jadi titik lelehnya dan titik didihnya itu akan naik atau semakin tinggi, begitu ya, dari kiri ke kanan sampai golongannya itu mencapai golongan ke 4A, begitu ya. Kemudian akan turun drastis. Nah, titik lalai atau titik cair dan juga titik didih terendah itu dimiliki oleh unsur golongan 8A atau unsur gas mulia, begitu ya. Nah, jadi dalam satu golongan itu ternyata ada dua jenis kecenderungan. Nah, jika unsur-unsur golongan 1 sampai 4A, titik leleh atau titik cair dan titik didihnya semakin rendah dari atas ke bawah atau dalam satu golongan. Nah, jadi dari atas ke bawah atau dari satu golongan itu yang dari golongan 1A, 2A, 3A sampai 4A itu titik cair atau titik didihnya itu semakin rendah. Begitu juga jika unsur-unsur golongan 5A sampai 8A, titik cair dan titik didihnya akan semakin tinggi. Jadi kebalikannya ya, jika dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, yang dari 1A sampai 4A, titik leleh dan titik didihnya akan rendah. Kalau yang dari golongan 5A sampai 8A, titik cair dan titik didihnya akan semakin tinggi. Nah, kalau dalam satu periode, titik leleh dan titik didihnya
dari kiri ke kanan itu titik didihnya akan naik gitu ya. Nah, jadi dari kiri ke kanan titik didihnya akan naik atau semakin tinggi begitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, misalnya, manakah unsur yang jari-jari atomnya terbesar? Yang A, Na yang memiliki nomor atom 11, B, Mg yang memiliki nomor atom 12, yang C, unsur K yang memiliki nomor atom 19, yang D, unsur Si yang memiliki nomor atom 14. Jawabannya yang C. Nah, kita bahas. Kenapa kok jawabannya yang C? Karena Na, Mg, dan Si itu jari atomnya itu kecil karena berada pada satu periode, yaitu periode 3. Jadi masih dalam satu periode. Nah, jika diurutkan kan Na 11, 12, kemudian 14, maka masih dalam satu periode. Sedangkan K itu memiliki nomor atom 19. Nah, kalau dilihat dari tabel periodik unsur itu K-nya itu berada pada periode yang berbeda, yaitu periode 4, sehingga bisa terlihat ketika dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, maka jari-jari atomnya akan kecil. Sedangkan dalam satu golongan atau berbeda periode dari atas ke bawah, itu jari-jari atomnya itu akan semakin besar. Nah, dilihat dari tabel unsur, bisa dilihat dari tabel unsur ya. Nah, jadi Na, Mg, Si itu kan dalam satu periode, sedangkan K itu berbeda periode. Sehingga yang paling besar jari-jarinya itu yang K gitu ya, karena dia dari atas ke bawah begitu ya. Jadi jawabannya C. Nah, ini dia ada contoh soal lagi. Manakah afinitas elektron yang lebih besar antara K yang memiliki nomor atom 19 dan Si yang memiliki nomor atom 39. Nah, manakah yang memiliki afinitas elektron yang lebih besar? Jawabannya adalah Se. Nah, kita bisa lihat dari konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektronnya kan seperti ini. Periodenya berada di periode 4, sama-sama di periode 4. Tetapi golongannya berbeda, begitu ya. Nah, maka kalau sama-sama di periode 4, diingat afinitas elektron kalau dalam satu periode itu atau dari kiri ke kanan itu akan semakin besar. Nah, jadi bisa terlihat bahwa yang semakin besar yang Se karena Se berada di sebelah kanan. Begitu ya. Kan sama-sama satu periode. Nah, kalau K itu kan yang di sebelah kiri, yang Se itu yang sebelah kanan. Kan sama-sama satu periode begitu ya. Jadi tidak atas ke bawah tapi kiri ke kanan. Maka yang lebih besar yang ke kanan. Nah, jadi yang Se yang akan lebih besar. Nah, ini ada soal atau latihan soal. Nah, kalian bisa mengerjakan untuk nilai keaktifan kalian ya, nanti bisa di share di WA group ya. Jika nomor 1 sudah selesai langsung kirim ke WA group. Misal, jari-jari yang lebih, manakah pasangan unsur berikut yang mempunyai 1 jari-jari yang lebih besar, unsur F dengan nomor atom 9 atau Br dengan nomor atom 35. Nah, misalnya jawabannya apa? Langsung saja ini, Bu. Begitu. Nanti karena apa? Karena ini dalam satu periode, karena dalam satu golongan, atau karena apa? Nah, misal karena satu golongan, nah dari atas ke bawah, maka jari-jarinya akan semakin besar. Kalau yang ke kiri ke kanan, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Begitu juga yang energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifannya. Jadi jangan langsung jawab F9 begitu ya, tapi diberi penjelasan juga ya biar paham begitu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.